agar apa yang dia mohon itu cepat tergabung dan lama. Kalau yang besar tuh habisnya lama. Aduh panas. Perlu. Ini sudah jadi. Maram cahaya lilin memenuhi altar-altar menyelimuti suasana dengan hikmat dan harapan. Bagi masyarakat Tionghoa, Imlek bukan sekedar pergantian tahun, melainkan waktu untuk merenung, menghormati leluhur, dan menyambut lembaran baru. Di bawah cahaya lilin-lilin inilah doa-doa dipanjatkan. Selamat datang mirsa di segmen Sehari Menjadi. Kalau kita berbicara tentang Imlek, biasanya nih top of mind-nya itu barongsai ataupun kue keranjang. Tapi ada juga yang selalu hadir, yaitu apa? Lilin. Dari yang ukurannya kecil seperti ini sampai yang besar dan besar lagi seperti itu, bahkan ada yang lebih tinggi dari saya. Seperti apa bikinnya? Keseruannya seperti apa? Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Ternyata lilin. Lilin-lilin dengan warna merah menyala hadir dengan ukuran yang beragam, dari kecil hingga besar. Lilin biasanya diukur menggunakan satuan kati, sebuah satuan berat tradisional yang setara dengan bobot sekitar 600 gram. Ada lilin yang berukuran 1 kati atau 600 gram hingga 1000 kati atau berbobot 600 kilogram. Dan perjalanan panjang untuk membuat lilin, terutama yang untuk Imlek, dimulai dari sini. Ini namanya parafin ya, Pak? Parafin, ini yang murni. Oke, siap. Aduh panas, ntar dulu. Ntar dulu panas. Lilin telah menjadi bagian dari keluarga Antonius sejak tahun 90-an. Kini sebagai generasi kedua, pria kelahiran Tangerang 56 tahun lalu ini meneruskan usaha itu di kota Tangerang dari tradisi lama ke tradisi masa kini. Parafin adalah bahan utama lilin, berbentuk padatan putih yang berasal dari minyak bumi. Ketika dipanaskan, parafin mencair dan mudah dibentuk. Setelah dingin, ia mengeras kembali, membuatnya ideal untuk mencetak lilin dalam berbagai ukuran dan bentuk. Tapi di tempat ini, bahan yang digunakan tidak hanya parafin, tapi bagian lilin yang belum dipakai. Ini kenapa, ini namanya berarti yang daur ulang dong? Ya, Yang limbah? limbah juga gitu. Kenapa pakai limbah juga, Pak? Ya. Kenapa pakai limbah juga gitu? Kalau kita murni nggak kembat. Nggak kembat maksudnya? Ya. Harganya terlalu tinggi kalau murni semua. Kalau yang pakai yang putih tadi? Ya, kalau murni semua kita nggak ini juga harganya. Nggak masuk ya? Ya, patahan-patahan lilin merupakan lilin yang sudah dipakai namun masih ada sisa yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, asam stearat juga ditambahkan untuk memberikan tekstur yang lebih keras dan kokoh pada lilin sehingga tidak mudah lembek atau meleleh pada suhu ruangan. Terakhir, berikan pewarna merah. Ini kan bahan-bahannya banyak nih. Ini dicampur apa ini, Pak? Ini pewarna. Pewarna minyak. Pewarna minyak? Nah, ya. Nggak bisa pakai pewarna sembarang merahnya gitu? Nggak bisa. Harus pakai pewarna minyak. Pewarna minyak ya? Oh berarti yang larut dalam minyak maksudnya? Ya. Namun pewarnaan tidak boleh terlalu banyak agar lilin tetap mempertahankan kilap bening yang khas. Aduk terus hingga seluruh bahan meleleh dan tercampur rata menjadi cairan. Setelah mencair, cairan bisa dicetak menjadi beragam bentuk dan kita akan mulai dengan membuat ukuran yang kecil terlebih dahulu. Minyak sayur? Asli minyak sayur aja? Dia biar apa dikasih ke lilin gini? Dia biar nggak lengket. Biar mudah. Ini tuh bukan sekedar kayak bambu biasa, tapi dalamnya tuh udah ada si sumbunya. Jadi dia menyerap lebih banyak minyak. Mas, monggo. Setelah sumbu yang terbuat dari katun terpasang di bagian tengah, tuang cairan lilin ke dalam cetakan. Biar nggak kendor gitu. Terus ini kan sampai ujung sono tuh, berarti kan? Dia ngisi sendiri ya? Iya. Terus. Terus? Iya dituang terus sampai mentok ke sana. Dengan mesin ini, produsen lilin dapat mencetak 300 lilin kecil sekaligus. Setelah cairan lilin dituangkan ke dalam cetakan, tarik sumbu dengan hati-hati sekali lagi untuk memastikan posisinya benar-benar di tengah setiap lilin. Ini fungsi air di sini apa sih, Kok? Buat sirkulasi pendinginan.
manual soalnya. Pengeras yang di mal yang disiram ini untuk pengeringan. Jadi kita bisa ngangkat ini, kita tinggal dikerok, nunggu paling sekitar 15 sampai 20 menit, dia bisa diangkat lagi. Pendinginan dengan bantuan air sangat penting. Tanpa proses ini, lilin akan mengeras lebih lama, sekitar 1 jam dan berpotensi retak yang akan mempengaruhi kualitasnya. Setengah jaman udah bisa diangkat. Nah nih tuh, kira-kira ntar kayak gini hasilnya. Seh. Setelah benar-benar mengeras, lilin dikeluarkan dari cetakan dengan hati-hati. Kemudian bagian sumbu katun yang berjuntai dipotong rapi. Terakhir, lilin dikemas dan siap didistribusikan ke vihara-vihara di penjuru Jabodetabek. Selanjutnya kita akan membuat lilin berukuran besar. Jika pada lilin kecil pemasangan sumbu relatif mudah, pada lilin besar sumbu memerlukan pondasi agar tetap tegak dan stabil. Oh, Pak, kalau yang kecil kan nggak perlu pakai fondasi. Kalau yang gede-gede gini kenapa harus pakai fondasi sih, Pak? Biar ngikat ini, apa namanya, buat ngiketin ini, apa namanya, sumbu. Sumbu. Ya. Tapi kalau fondasi ini fungsinya buat apa, Pak, yang pakai plastik ini, Pak? Kalau ini buat tatakan aja, biar nggak, maksudnya ngamanin lilin bawahnya gitu, biar lebih aman. For your info, bukan hanya badan lilin yang bisa diproses ulang, tapi fondasinya juga bisa digunakan kembali selama masih dalam kondisi baik. Tadinya kan saya pikir yang didaur ulang itu hanya Lilinnya. yang si lilinnya, tapi fondasinya juga bisa didaur ulang. Bisa kalau masih bagus. Apa Kalau yang masih bagus, layak, kuat gitulah istilahnya. Ini kan masih bagus nih. Ciri-cirinya gimana tuh yang kuat, Pak? Maksudnya kan kadang ada yang apa namanya, cacat di bagian kayu kayak gitu. Kalau ini kan termasuk masih bulat, masih bagus gitu, masih layak dipakai. Kini saatnya menuangkan cairan lilin ke dalam cetakan. Komposisi bahan untuk lilin besar berbeda dengan lilin kecil. Lilin besar membutuhkan lebih banyak parafin, sekitar 60 hingga 70%. Hal ini dilakukan agar kilau lilin lebih optimal dan lilin tidak mudah patah atau retak. Ini buat Ya, bawa. soalnya kan ini panas. Heeh. Nah, hati-hati. Ini begini. Nah, iya. Ya, Ya. si kompres. Ayo. Baik-baik kena. Aduh, panas. Ya, sini ya, Kok. Pembuatan lilin kecil relatif cepat, selesai dalam hitungan jam. Sebaliknya, pembuatan lilin berukuran besar membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan hingga 10 hari untuk mengeras sempurna. Prosesnya pun bertahap. Pertama, sepertiga cairan lilin dituang untuk membentuk pondasi. Setelah 1 hingga 2 hari pondasi mengeras, barulah sisa cairan lilin dituang hingga penuh. Nah, ini kita mencopot kunciannya nih. Ya, kunciannya cuma ini. Kata bapaknya lakban bening. Solatif. Jika lilin kecil dibantu pendinginan dengan air mengalir, lilin jumbo menggunakan beberapa kipas yang beroperasi terus-menerus untuk mempercepat proses pengerasan. Yuk. Kok berat ya? Lilin sudah jadi. Panjang banget perjalanan satu lilin ini, bisa sampai seminggu. Jadi yang tadi kita bikin, yang kita cetak, itu untuk beberapa hari setelahnya. Tinggi lilin dapat mencapai 180 cm dengan diameter hingga 80 cm. Untuk mempercantik tampilan, bagian teratas lilin akan dibentuk sedemikian rupa. Nah, kalau yang ini lilinnya nggak bisa muter, kita yang muter. Set. Hai, geser dikit. Terakhir, pasang mika bening di sekitar lilin, dan mika ini biasanya dihiasi dengan lukisan naga yang melambangkan kekuatan, keberuntungan, dan perlindungan dalam budaya Tionghoa. Ya sebenarnya sih kata ini ya menengah lah, nggak bagus-bagus banget. Sedang ya. Karena apa? Faktor apa tuh? Kalau yang benar-benar murni kita pakai murni semua. Dan itu pun per katinya di atas 30.000. Harga lilin yang diproduksi di tempat ini bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga belasan juta rupiah tergantung ukuran.
Dan setiap pekan tempat ini mampu memproduksi ribuan kati lilin berwarna merah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Imlek kembali membawa berkah bagi Antonius dengan peningkatan permintaan lilin hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Ya kita jual untuk ke wihara sih ya, untuk per kati segala atau lilin kecil itu per kilo gitu. Jadi nggak hitung per bungkus. Kalau toko kan per bungkus. Per kati 14.000 sampai 16.000. Iya. Kalau yang besar ini berapa kati kok? Yang di belakang koko deh, berapa kati kok? Ya ada yang 500, ada 300, ada 1000. Nyala lilin menerangi Vihara Nirmala atau kelenteng Bun Sanbio di kota Tangerang, Banten. Sebagai wihara tertua di kota Tangerang, tempat ini memfasilitasi umat yang bersembahyang dan menyediakan area khusus untuk menyalakan lilin. Banyak yang memasang lilin dari yang kecil sampai yang besar, ya kan? Maknanya ya kalau yang besar mereka tuh kebanyakan mempercayai bahwa agar apa yang dia mohon itu cepat terkabul dan lama. Kalau yang besar tuh habisnya lama. Jadi lilin itu bisa bertahan berbulan-bulan kalau yang besar. Selain makna yang terkandung dalam nyala lilin, warna merah pada lilin juga memiliki arti tersendiri. Lilin itu warnanya merah. Merah itu dalam filosofi Cina, Chinese itu Tionghoa, itu diartikan sebagai beruntungan. Makanya orang ke dalam Imlek pakainya selalu merah. Karena dia mengharapkan supaya beruntung di tahun ini. Semuanya itu yang pasang lilin itu umat, bukan bio. Umat yang pasang sendiri, mereka mau pasang ukurannya berapa kati, silakan dari yang satu tail kecil tuh sampai lilin yang besar itu semua milik umat. Kelenteng itu tidak memasang lilin kecuali pada saat Sejit Kongco Hoktek Kengsin ya. Di balik nyala lilin dan Semarang ternyata tersimpan makna yang begitu mendalam. Lilin-lilin bukan sekedar penerang semata, melainkan simbol penuh harapan dan tradisi yang terus diwariskan dari masa ke masa. Akhir kata, selamat Hari Raya Imlek. Rian Fernando, Dwi Prasetyo, Tangerang, Banten.